Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Marielda Tania akan memulai presentasi kami, yaitu mengenai aplikasi konsep tekanan pada makhluk hidup dan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelumnya kami dari kelompok 4 beranggotakan yang pertama ada Hafizah Hamdah, yang kedua ada saya sendiri Marielda Tania, dan yang ketiga ada Novia Rahmah. Topik pembahasan pada pertemuan kali ini, yang pertama ada pengertian dan alat ukur tekanan, yang kedua jenis tekanan, dan yang ketiga tekanan dalam kehidupan. Materi yang pertama yaitu pengertian tekanan. Nah, tekanan merupakan suatu ukuran yang terdiri dari besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda untuk setiap satu satuan luas permukaan bidang tekan. Selanjutnya, rumus tekanan. Tekanan dapat dinotasikan sebagai simbol P atau pressure. Nah, satuan tekanan yang lain adalah Pascal atau PA dan bar. Nah, dapat dirumuskan dengan P sama dengan F per A, di mana P merupakan tekanan dengan satuan Pascal atau pressure, F adalah gaya dengan satuan Newton atau force, dan A adalah luas permukaan dengan satuan meter kuadrat atau area. Nah, selanjutnya satuan tekanan sering digunakan untuk mengukur kekuatan dari suatu cairan atau gas. Satuan tekanan dapat dihubungkan dengan satuan volume atau isi dan suhu. Semakin tinggi tekanan di dalam suatu tempat dengan isi yang sama, maka suhu akan semakin tinggi. Hal ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa suhu di pegunungan lebih rendah daripada di daratan rendah, karena di daratan rendah tekanan lebih tinggi. Selanjutnya, materi yang kedua adalah alat ukur tekanan. Alat ukur yang pertama ada absolute pressure sensor. Nah, sensor tekanan ini menggunakan referensi nilai 0 absolut sebagai titik nolnya. Atau dengan kata lain, nilai sensor tekanan ini besarnya relatif terhadap tekanan pada kondisi vakum absolut. Dalam standar satuan SI menggunakan satuan bar A yang berarti bar absolut. Yang kedua ada gauge pressure. Sensor tekanan jenis ini pengukurannya relatif terhadap tekanan atmosfer di mana alat tersebut digunakan. Alat ini digunakan pada alat ukur tekanan ban kendaraan bermotor. Saat alat ini membaca 0, berarti besar tekanan adalah sama dengan tekanan ambient atmosfer. Yang ketiga ada vacuum pressure sensor. Alat ini digunakan untuk mengukur tekanan sebuah sistem yang bekerja di bawah tekanan atmosfer. Contoh penggunaannya adalah untuk mengukur tekanan sistem kondensor pada siklus water steam PLTU yang harus selalu bekerja di tekanan vakum. Yang keempat ada differential pressure sensor. Alat ini sering disebut dengan DP transmitter yang digunakan untuk membaca tekanan pada dua sisi sistem yang saling berhubungan. Salah satu contoh penggunaan alat ini adalah pada filter oli. Jika nilai DP antara sisi inlet dan outlet terlalu besar, maka dapat diindikasikan bahwa kotoran pada filter sudah semakin banyak. Yang kelima ada seal pressure sensor. Nah, jenis ini sama dengan gauge pressure sensor, namun tidak menggunakan tekanan atmosfer sebagai titik acuan. Alat ini menggunakan titik acuan tertentu yang disesuaikan dengan desain sistem yang ada. Baik, materi selanjutnya tentang jenis tekanan. Yang pertama ada tekanan zat padat. Tekanan pada zat padat mempelajari bagaimana hubungan antara tekanan dengan luas permukaan dan gaya. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda atau F semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Yang kedua ada tekanan udara.
Tekanan udara merupakan tekanan yang menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur tekanan udara tersebut disebut barometer. Satuan tekanan udara yaitu milibar atau MB. Besarannya, tekanan udara akan berbanding terbalik dengan ketinggian suatu tempat. Semakin tinggi tempat tersebut, maka semakin rendah tekanan udaranya. Begitu pula sebaliknya. Contohnya seperti ketika gelas yang berisi air dibalik, ternyata kertas AVS dapat menahan air di dalam gelas. Hal ini terjadi karena AVS mendapatkan tekanan dari udara yang besarnya lebih besar daripada tekanan air dalam gelas. Prinsip tekanan gas juga dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara. Balon udara dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Massa jenis balon udara tersebut dikendalikan oleh perubahan temperatur pada udara dalam balon. Seorang pilot mengontrol temperatur udara dalam balon dengan menggunakan pembakaran yang ada di dalam lubang balon. Ketika bara api dari pembakaran memanaskan udara dalam balon, berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atas sehingga balon akan bergerak ke atas. Atau ingat, udara panas lebih ringan dari udara dingin. Jika ingin turun, maka pemanasan udara dalam balon dikurangi atau dihentikan sehingga suhu udara dalam balon menurun. Gaya ke atas pada balon adalah sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan oleh balon tersebut. Adapun rumus tekanan udara yaitu P sama dengan V per A, yaitu keterangannya P adalah tekanan, V adalah gaya, A adalah luas bidang tekanan. Karena dalam SI satuan gaya adalah N dan satuan luas adalah M kuadrat, maka satuan tekanan adalah N per M kuadrat. Satuan tekanan dalam SI adalah Pascal atau disingkat PA. 1 PA sama dengan 1 N per meter kuadrat. Selanjutnya, tekanan zat cair. Tekanan zat cair atau hidrostatis berasal dari kata hidro yang berarti air dan statis yang berarti tetap, sehingga dapat diartikan jika tekanan hidrostatis adalah tekanan pada zat cair dalam keadaan diam. Hal utama yang mempengaruhi tekanan hidrostatis di suatu tempat diantaranya yaitu kedalaman, massa jenis zat cair tersebut, dan gaya gravitasi pada tempat tersebut. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi di bawah air. Tekanan ini terjadi karena ada berat air yang membuat cairan tersebut mengeluarkan tekanan. Tekanan suatu cairan tergantung pada kedalaman cairan di dalam sebuah ruangan serta gravitasi juga menentukan tekanan air tersebut. Adapun hukum Archimedes, ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa benda yang hilang. Berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air, disebabkan oleh adanya gaya apung yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di luar karena di dalam air benda dapat gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya. Adapun hukum Pascal. Contohnya, mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan biasanya diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut pompa hidrolik. Tujuannya agar membentuk proses penyucian mobil menjangkau semua bagian mobil yang akan dibersihkan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Hal ini merupakan bunyi dari hukum Pascal. Adapun rumus tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan Rho kali G kali H, yaitu P adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis zat cair,
G adalah percepatan gravitasi bumi, dan H adalah tingkat zat cair di atas titik yang diukur. Baiklah, saya Hafizah Hamdah akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu penggunaan konsep tekanan dalam kehidupan. Yang pertama yaitu pengangkutan air pada tumbuhan. Jalur pengangkutan air ketika masuk ke dalam akar pertama-tama, air diserap oleh rambut-rambut akar. Kemudian, air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya, air akan melalui korteks. Dari korteks, air kemudian melalui endodermis dan perisikel. Dan selanjutnya, air masuk ke jaringan xilem yang berada di akar. Setelah tiba di xilem, akar akan bergerak ke xilem batang dan xilem daun. Proses ini merupakan salah satu bentuk dari tekanan. Kemudian contoh penerapan yang kedua yaitu pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Semua bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan bagian lainnya memerlukan nutrisi. Agar kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi, maka dibutuhkan suatu proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian, pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun, daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman lain yang dituju, atau daerah yang memiliki konsentrasi gula yang rendah, dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh dan floem. Contoh penerapan yang ketiga yaitu tekanan darah. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Yang keempat yaitu kapak. Pada dasarnya, kapak yang digunakan pada zaman prasejarah maupun zaman sekarang menggunakan konsep yang sama, yakni konsep tekanan, di mana mata kapak dibuat tajam untuk memperbesar tekanan sehingga memudahkan kita untuk memotong atau membelah kayu. Orang yang memotong kayu dengan kapak yang tajam akan lebih sedikit mengeluarkan tenaganya daripada jika ia menggunakan kapak yang tumpul dengan gaya yang sama. Selanjutnya yaitu sirip ikan. Sirip ikan yang lebar memungkinkan ikan bergerak dalam air karena memperoleh gaya dorong dari gerakan siripnya yang lebar. Sirip ini memberikan tekanan yang besar ke air ketika sirip tersebut digerakkan. Akibatnya, ikan memperoleh gaya dorong air sebagai reaksinya. Contoh selanjutnya yaitu sepatu salju. Orang-orang yang hidup di daerah bersalju secara langsung atau tidak langsung telah memanfaatkan konsep tekanan. Mereka membuat sepatu salju yang luas alasnya besar sehingga mampu memperkecil tekanan berat tubuhnya pada salju. Hal ini mempermudah mereka berjalan di atas salju. Ujung sepatu yang runcing juga membuat mereka mudah untuk berjalan di atas salju. Dan contoh berikutnya yaitu paku dan jarum. Paku dan jarum ujungnya dibuat runcing untuk memperbesar tekanan sehingga memudahkan kita untuk menancapkannya. Paku yang runcing akan lebih mudah menancapkan ke tembok maupun kayu dibandingkan dengan paku yang tumpul. Begitu juga dengan jarum, akan lebih mudah menancapkannya ke kain jika jarum tersebut runcing. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.